Kisah cerita, Geger di Desa Jambak, episode, terjadinya bendungan Bolang. Simak kisahnya, jangan lupa subscribe Rian Tani Pro, salam meduluran. Selamat menyaksikan. Abdullah kini dikepung oleh pasukan yang dipimpin oleh Kalas Renggis yang merupakan patih golongan siluman Tegal Pasir. Abdullah sedang mempertahankan jati diri adiknya Dewi Inten yang konon dipaksa untuk menerima penglamar dari pemimpin Tegal Pasir. Abdullah tidak terima karena pemimpin Tegal Pasir tersebut bukanlah golongan manusia biasa, melainkan makhluk halus yang ingin mempersunting adiknya yang cantik jelita. Abdullah bisa lolos dari kepungan pasukan Tegal Pasir dan akhirnya bisa pulang dengan selamat. Abdullah merupakan putra Kiai Maksum yang tinggal di Desa Jambak. Di Desa Jambak geger perihal penglamaran tersebut, Ki Demang Cikedung dan Ki Demang lainnya sedang antusias berjaga-jaga khawatirkan ada serangan dari pasukan Tegal Pasir karena tidak terima penglamarnya ditolak. Di tengah tugas jaga tiba-tiba sontak ada wanita cantik berbusana ala keraton datang menghampirinya. Dia merayu dan menggoda para demang tersebut. Setelah itu mengaku bahwa dirinya Nini Rakit atau Dewi Rangin utusan dari Tegal Pasir untuk menghadang Abdullah dan terjadilah pertempuran sengit dengan Ki Demang Cikedung dan jajarannya di Tanggul Pasir. Tiba-tiba wanita itu berubah wujud menjadi seorang yang brengosan, dan tidak seperti manusia biasa melainkan golongan siluman sejenis bangsa halus. Dia mengaku telik sandi utusan dari pemimpin Tegal Pasir, tujuannya untuk memaksa Kiai Maksum untuk menerima penglamar pemimpinnya. Utusan telik sandi itu mengancam kepada Ki Demang Cikedung, akan mengobrak-abrik Desa Jambak dan Cikedung apabila lamaran tetap ditolak. Lalu telik sandi tersebut memanggil pasukan siluman dan terjadilah perang dengan Ki Demang Cikedung dan jajarannya. Kini Desa Jambak dan sekitarnya lagi dilanda wabah penyakit. Warga Jambak dan sekitarnya banyak yang sakit dan diduga Kiai Maksum ini ulah bangsa siluman. Kiai Maksum dan keluarganya prihatin harus berbuat apa demi rakyat Jambak dan sekitarnya. Sontak tiba-tiba datanglah tamu yang tidak diundang. Yang datang ternyata Raja Siluman yang justru lamarannya ditolak. Kalajati Sura wujud raksasa yang meminta pada Kiai Maksum dan keluarganya untuk dua pilihan. Rakyat bakal kena wabah penyakit atau serahkan Putri Dewi Inten untuk jadikan istrinya. Lalu Kiai Maksum ambil pilihan terpaksa menyerahkan putrinya untuk dijadikan istri Kalajati Sura demi ketenangan rakyat Jambak dan sekitarnya. Penglamar Kalajati Sura berupa taklukan Cicilimin untuk melindungi Kiai Maksum dan keluarganya. Akhirnya perkawinan akan dipersiapkan oleh Kiai Maksum dan keluarganya. Dewi Inten sedang sedih karena dipaksa untuk kawin dengan Kalajati Sura Raja Siluman Tegal Pasir. Tiba-tiba datanglah kesatria dari Desa Sumber yang mengaku putra Kuwu Sumber. Kesatria itu Bagus Wira dan tertarik pada Dewi Inten. Nampaknya keduanya saling terpikat asmara. Walaupun Dewi Inten sudah punya calon suami atas paksaan ayahnya. Setelah perkenalan dengan putra Kuwu Sumber, tiba-tiba datang lagi kesatria tampan dari Sumedang yang mengaku anak Bupati Sumedang Prabu Kasmita yang bernama Sarjamurti. Kedua kesatria itu saling jatuh cinta pada Dewi Inten. Sempat adu tanding keduanya, tetapi bisa diredakan oleh Kiai Maksum ayah Dewi Inten. Kiai Maksum menjelaskan pada keduanya, bahwa putrinya sudah punya calon suami yang dipaksa oleh Kalajaka Sura. Jika kalian mau jadi menantu pilihan harus bisa mengalahkan Kalajati Sura yang berwujud siluman. Kedua satria itu sanggup untuk mengalahkan Kalajati Sura. Raden Sarjamukti Tumandang menghadapi Kalajati Sura di persinggahannya, sedangkan kesatria Sumber Bagus Wira menyerahkan pada Raden Sarjamukti untuk menghadapinya, karena Bagus Wira merasa tidak sanggup untuk menandingi Kalajati Sura,
terjadilah perang sengit Raden Sarjamukti dengan Kala Jatisura. Raden Sarjamukti tunjukkan kesaktiannya pada Kala Jatisura. Kala Jatisura tumbang dan jatuh di sebuah rawa akibat pusaka Pepunden Sumedang. Terjatuhnya Raja Siluman di sebuah rawa yang luas itu. Konon nanti tempat itu akan dijadikan nama Bendungan Bolang. Raden Sarjamukti akhirnya diakui menantu oleh Kiai Maksum untuk segera menikahi putrinya Dewi Inten. Bendungan Bolang jadi kenangan, saksi sejarah yang kini berada di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung. Berjarak kurang lebih 20 kilo dari Indramayu Kota, kini Bendungan Bolang dijadikan tempat wisata. Konon Bendungan Bolang biasa disebut warga situ Bolang atau juga Rawa Bolang, kini merupakan waduk atau danau di Jatisura, banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai kota. Itulah kisah geger di Desa Jambak, episode terjadinya Bendungan Bolang.